Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin membahas tentang mengobati pelet secara alami. Nah, ketika Tuhan menurunkan sebuah penyakit, pasti Tuhan pula menurunkan obatnya. Nah, biarkan pelet itu tetap ada karena ia menjadi pelengkap bagi kehidupan ini. Nah, untuk mengobati pelet yang memiliki dampak negatif, obatnya sudah tersedia di alam ini. Ada yang dalam bentuk atau cara yang murni dengan bahan yang natural. Namun untuk lebih mantapnya bisa dikombinasikan dengan hal-hal yang metafisik atau berupa doa atau mantra. Nah, berikut adalah beberapa cara mengobati pelet secara alami. Nah, yang pertama yaitu dengan param buah pinang. Menurut para sesepuh di wilayah Cirebon di Jawa Barat, pengaruh pelet dapat dinetralkan dengan param yang terdiri dari parutan buah pinang atau jambe. Nah, caranya buah pinang itu diparut lalu dijadikan param. Nah, letakkan di atas piring, kemudian bacakan ayat kursi sebanyak 313 kali. Namun jika yang membaca ayat tersebut adalah orang yang rohaninya sudah matang, nah, ayat kursinya cukup dibaca dengan di bilangan yang di bawahnya, tidak sampai 313. Nah, misalnya 170 kali atau sejumlah huruf dalam ayat kursi. Sementara itu, untuk pelet kelas rendah, cukup dibacakan ayat kursi 7 kali saja. Selanjutnya, param pinang itu dibalurkan ke sekujur tubuh pada orang yang diduga terkena pelet, atau dicampur air, kemudian digunakan untuk mandi. Cara yang kedua yaitu dengan air cucian beras. Nah, korban pelet atau serangan jenis magis lain dapat dinetralkan dengan air leri atau bekas cucian beras. Caranya, air cucian beras itu digunakan untuk mandi. Jika jumlahnya terbatas, dapat dicampur dengan air agar dapat merata ke seluruh badan. Air beras juga dapat digunakan untuk menetralkan lokasi, maksud saya warung toko yang tertutup secara magis akibat pengaruh sihir, baik yang bersumber dari ilmu maupun sarana, seperti kemenyan, air bekas memandikan jenazah, maupun tanah kuburan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan bekas air wudhu. Ya, bekas air wudhu dari orang yang ahli ibadah atau yang berakhlak baik juga dapat digunakan untuk menetralkan ilmu pelet. Caranya, Anda dapat menampung air wudhu tersebut dengan menyediakan ember di bawah keran orang soleh yang sedang berwudhu tersebut. Selanjutnya, air bekas wudhu itu tadi digunakan untuk mandi. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu berendam di laut. Ya, air laut memang diyakini mampu menetralkan pelet. Cara lain untuk menetralkan pelet dapat dilakukan dengan cara mandi atau berendam. Kalau bahasa Jawanya itu kungkum di air laut. Nah, untuk lebih mantapnya, para sesepuh menyarankan agar sebelum berendam itu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim,
membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dilanjutkan dengan ayat kursi. Nah, masing-masing itu 3 atau 7 kali. Nah, pada saat posisi sudah berendam, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Untuk hasil yang lebih maksimal, sempatkan untuk menenggelamkan seluruh anggota badan sambil beristighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar sambil menyelam itu dapat dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, menetralkan pelet dengan cara mengajak korban pelet mandi atau berendam di laut, ini merupakan cara yang paling efektif. Terkadang para korban pelet mengalami hambatan komunikasi sehingga sering menolak jika diajak untuk berobat dengan mengajak ke pantai. Nah, keluarga dapat menyembunyikan misi pengobatan yang akan dilakukan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nah, cara ini dapat dikemas dalam bentuk mungkin rekreasi ya. Ketika sudah berada di pinggir pantai, korban bisa langsung diajak menceburkan diri ke dalam air laut. Atau untuk lebih praktisnya, saat mengajak ke laut itu ajaklah teman dekat korban agar ia lebih nyaman. Nah, kalangan mistik meyakini air laut itu mampu menetralkan pelet yang ampuh sekalipun. Karena energi-energi negatif, boleh juga disebut dengan istilah jin, itu akan kembali ke alamnya, yaitu dasar laut. Nah, saat orang yang diganggunya itu mandi atau berendam di laut. Kemudian yang kelima yaitu berendam di Sungai Tempuran. Bagi yang kediamannya jauh dari laut dan lebih dekat dengan Sungai Tempuran, nah, Sungai Tempuran itu seperti apa? Yaitu 2 sungai yang bertemu menjadi satu. Nah, itu juga dapat menetralkan pengaruh pelet dengan mengajak korban mandi atau berendam di sungai tersebut. Nah, 2 pertemuan sungai ini diyakini mengandung energi sangat besar, sehingga sering didatangi sambaran petir pada musim penghujan. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu dengan air pangkuan. Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, cara lain yang lebih sederhana dalam menetralkan pengaruh pelet adalah dengan menggunakan air pangkuan. Nah, caranya, ketika korban pelet itu mandi, suruhlah ia jongkok dengan posisi kedua paha rapat, ya tujuannya agar jika ia menyiramkan air pada bagian kepala dan anggota badannya, ya, air tersebut tertampung di pangkuan tersebut atau tepatnya di atas kemaluan. Nah, gunakan air pangkuan itu tadi untuk membasuh muka. Nah, cara ini efektif sekali bagi orang-orang yang terindikasi terkena pelet, yang mana sering melihat bayangan wajah seseorang yang munculnya bayangan itu dirasa tidak wajar. Nah, air pangkuan diyakini ampuh karena tertampung pada lokasi pusat kelemahan manusia. Nah, oh ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.